yang mungkin kemanfaatan tersebut di luar dugaan kita. Cleansing energi fosil gali kelor. Ini bertanya-tanya, kenapa pada saat awal-awal saya memiliki atau menerima fosil gali kelor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya kembali mengulas tentang sebuah energi, yang mana energi ini sering saya ulas berkali-kali, yang berada secara alami di dalam fosil gali kelor. Meskipun energi ini selalu ada, pasti ada di benda-benda lainnya, namun setiap energi itu berbeda-beda, tidak sama. Ada kalanya energi itu bisa positif, bisa negatif, yang artinya bisa dimanfaatkan oleh pemakainya agar berdampak baik atau berdampak positif pada pemakainya, sehingga di situ ada kemanfaatan-kemanfaatan yang mungkin kemanfaatan tersebut di luar dugaan kita. Karena energi ini adalah kekuatan yang tidak kasat mata, yang ada secara alami, yang terhimpun di dalam setiap benda, khususnya pada fosil gali kelor dalam tema kali ini. Ya, untuk jenis fosil gali kelor sesuai dengan judul, kenapa saya memakai judul Cleansing Energi Fosil Gali Kelor? Dikarenakan tidak sedikit dari sahabat-sahabat khususnya yang masih pemula, ini bertanya-tanya, kenapa pada saat awal-awal saya memiliki atau menerima fosil gali kelor, energinya sangat terasa sekali, baik itu yang berupa mata cincin, liontin, ataupun yang masih berupa bongkahan. Terus selang bergulirnya waktu, semakin lama ini energinya semakin tidak terasa. Itu dikarenakan ada dua faktor alasan. Yang pertama, mungkin pertama itu kita pada saat menerimanya atau mendapatkannya, itu pada tahap awal-awal proses penyelarasan. Terus yang kedua, mungkin dikarenakan energinya sudah mulai melemah, dikarenakan keruh, karena terjadi benturan dengan energi-energi lainnya, baik itu yang bersifat negatif ataupun ada energi-energi tertentu yang tidak selaras dengan energi secara alami yang terkandung pada fosil gali kelor. Makanya sejak zaman dahulu yang disebut dengan jimat, barang siji kang dirumat dalam istilah zaman sekarang, ini tidak selalu dipakai dalam pakaian sehari-hari, tidak selalu dibawa dalam kesehariannya, namun dibawa atau dipakai pada saat-saat tertentu saja, dikarenakan energi secara alami yang terkandung di dalamnya itu juga perlu dijaga, tidak hanya fisiknya saja atau tidak hanya dari segi bahannya atau materialnya saja, atau tidak hanya menjaga dari segi bendanya saja. Karena energi yang tidak kasat mata ini juga perlu dijaga untuk menjaga sebuah energi secara alami yang terkandung pada sebuah benda atau setiap benda, katakanlah fosil gali kelor sesuai dengan tema kali ini. Kita tidak perlu memakainya, fosil gali kelor tersebut, untuk kita jadikan pakaian kita sehari-hari. Gunakanlah pada saat-saat tertentu agar energinya selalu terjaga. Dan untuk mengcleansing energi ini, kita cukup merawatnya. Jika kotor kita bersihkan, mungkin perlu dikasih minyak, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Yang penting cukup kita bersihkan dengan wajar. Lazimnya kita membersihkan pakaian kita, karena yang dinamakan kalung, cincin itu juga termasuk bagian dari pakaian. Setelah kita bersihkan, lalu kita simpan di tempat yang layak, di tempat yang aman. Biarkan gelombang energi tersebut secara alami terhimpun di dalam fosil gali kelor. Karena setiap benda apapun itu tidak lepas dari yang namanya dengan kesinambungan dengan energi bumi atau energi alam, entah itu dari unsur tanah, bumi secara langsung, ataupun energi dari angin, atau juga energi dari tumbuh-tumbuhan, itu juga bisa. Semuanya menghimpun energi secara alami. Jikalau cincin fosil kelor tersebut kita pakai sehari-hari, maka energi yang terkandung secara alami di dalamnya itu juga akan bekerja terus. Yang namanya energi ini juga mempunyai katakanlah ibaratnya mempunyai kelelahan juga, yang biasa disebut dengan energinya semakin melemah dikarenakan aktivitas juga benturan-benturan dengan energi lain di luaran. Makanya pada saat kita mengetes fosil gali kelor yang mampu menahan senapan angin pada saat fosil gali kelor tersebut ditaruh di dalam gelas sehingga gelasnya tidak pecah, itu mungkin 2 kali, 3 kali, atau bahkan ada yang cuma 1 kali, itu bisa menahan atau mampu menahan. Selanjutnya tidak mampu menahan dikarenakan apa? Energi tersebut tidak bisa
porsir terus-terusan, ibarat sebuah ponsel juga perlu dicas. Secara alami memang begitu. Manusia pun juga begitu. Kita sebagai manusia memiliki energi. Jikalau energi kita pakai terus-terusan tanpa henti, tanpa ada istirahatnya, maka kita akan melemah. Untuk memulihkan energi di dalam diri kita perlu istirahat, perlu makan, juga perlu minum. Ibaratnya begitu. Nah, itulah perputaran siklus energi yang terdapat pada fosil Gallikelor. Sama halnya dengan energi-energi yang terdapat pada benda-benda lainnya. Asalkan itu sifatnya energi secara alami, juga begitu proses cleansing energinya. Sehingga kita perlu pandai-pandai merawat, tidak hanya merawat dari segi bahannya atau tidak hanya merawat dari segi fisiknya, kita juga perlu merawat dari segi energi yang terkandung secara alami di dalamnya. Seperti halnya kita merawat diri kita sendiri. Selain kita pergunakan energi kita untuk kegiatan sehari-hari, kita juga perlu merawat fisik kita, merawat kebutuhan-kebutuhan kita, agar seluruh energi yang kita salurkan ke panca indera kita sebagai aktivitas sehari-hari itu selalu tercukupi. Nah, dari situlah kita harus pandai-pandai bagaimana cara merawat energi, juga merawat benda yang kita anggap benda ini bertuah atau benda ini kualitasnya bagus sehingga bisa diambil manfaatnya. Karena tidak sedikit juga dari sahabat-sahabat yang mendapatkan sebuah benda, katakanlah ini dahulu bendanya ini anti begini, begitu, bisa dibikin begini, bisa dibuat begitu, bisa dites begini dan begitu dan seterusnya. Setelah dipakai selama berminggu-minggu, bahkan sampai selama berbulan-bulan, ada yang dipakai selama bertahun-tahun, nyatanya dicoba lagi tidak bisa. Itu dikarenakan energinya semakin keruh hingga makin melemah, dan itu perlu di-cleansing, teman-teman. Caranya seperti yang saya katakan tadi, cukup dibersihkan. Setelah dibersihkan, boleh dikasih minyak, diminyaki dengan minyak yang sesuai. Kalaupun tidak ada minyak juga tidak apa-apa. Yang penting kita taruh di tempat yang layak, aman. Sewajarnya kita merawat pakaian kita. Karena cincin pun juga bagian dari pakaian, teman-teman. Namun di sini adalah jenis pakaian yang mempunyai manfaat ganda. Selain pakaian yang sekedar dipakai untuk perhiasan, juga pakaian yang bermanfaat dari segi energi yang bisa kita manfaatkan. Yang lebih familiarnya yang biasa disebut dengan sebutan jimat. Baiklah, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.